Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Faiz Fajarudin dengan NIM 24111814015 dari kelas 2024C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai B-tree di struktur data. Apa itu B-tree? B-tree adalah struktur data yang menyeimbangkan diri berdasarkan serangkaian atau aturan khusus untuk mencari, memasukkan, dan menghapus data dengan cara yang lebih cepat dan hemat memori. Selanjutnya, aturan untuk B-tree. Yang pertama, semua leaves berada di level yang sama. Yang kedua, B-tree ditentukan oleh sejumlah derajat yang juga disebut oleh order. Biasanya disebut sebagai M. Yang ketiga, subtree kiri memiliki nilai lebih kecil daripada subtree kanan. Lalu jumlah maksimum kunci atau key yang dapat dimiliki oleh sebuah node adalah M-1. Jadi di sini misal M-nya itu 4. Jadi max key-nya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Di sini kita lihat maksimum case-nya itu 3, 60, 70 dan juga 75. Lalu setiap node kecuali root harus memiliki jumlah kunci minimum sebanyak M dibagi 2 dikurangi 1. Misal M-nya tadi 4, terus 4 dibagi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lalu jumlah maksimum subtree yang dapat dimiliki oleh suatu node adalah M, yaitu sesuai dengan derajat atau ordernya. Setiap node selain root harusnya memiliki minimal M/2 atau M dibagi 2 kecil. Nilai ini dibulatkan ke atas. Dan yang terakhir, semua key dalam suatu node diurutkan dalam urutan menaik. Lalu, mengapa kita menggunakan B-tree? Alasan pertama, mengurangi jumlah pembacaan yang dilakukan pada disk. B-tree dapat dengan mudah dioptimalkan untuk menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran disk. Ini adalah teknik yang dirancang khusus untuk menangani sejumlah data. B-tree adalah algoritma yang berguna untuk basis data dan sistem berkas. B-tree dapat menjadi pilihan yang baik untuk dipilih ketika harus membaca dan menulis blok data yang besar. Selanjutnya ada sejarah B-tree. Jadi data disimpan dalam disk dalam blok. Data ini dibawa ke memori utama yang disebut struktur data. Nah, ketika data sangat besar, pencarian satu data di disk membutuhkan pembacaan seluruh isi disk yang memakan waktu dan memori karena tingginya frekuensi akses disk. Nah, untuk mengatasi hal ini, dibuatlah tabel indeks yang menyimpan referensi lokasi data berdasarkan blok penyimpanannya. Jika data sangat besar, digunakan tabel indeks bertingkat. Struktur B-tree digunakan untuk membentuk indeks ini karena dapat menjaga data tetap seimbang. Selanjutnya, search operation atau operasi search di B-tree. Misalkan K ini adalah nilai yang ingin kita cari. Jadi kita mulai pencarian dari node root, lalu kita telusuri secara rekursif ke bawah. Jika nilai K ini kurang dari nilai si node, kita lanjut ke subtree kanan. Jika K ini lebih dari nilai node, kita lanjut ke subtree kiri yang tadi. Jika K ditemukan di node, return node tersebut. Jika tidak ditemukan di node, lanjut search kecil dengan key terbesar yang lebih kecil dari si K. Jika K tidak ditemukan di seluruh tree, maka kita return 0 atau tidak ada. Selanjutnya ada operasi insert. Yang pertama, kita jalankan dulu operasi search tadi dan temukan tempat insert yang tepat. Kita masukkan key baru di lokasi yang tepat, tetapi jika node sudah memiliki jumlah key maksimum, node tersebut
bersama dengan key yang baru dimasukkan akan terpisah dari elemen tengahnya. Nah, elemen tengahnya akan menjadi parent untuk dua child nodes lainnya. Node harus menyusun ulang case dalam urutan menaik. Contohnya di sini kita ingin menginsert si angka 9 ini ke kotak ini. Kita cari dulu posisinya. Terus kita insert, kita masukkan ke dalam dan kita cek rulesnya. Rulesnya di sini minimal itu cuma 1 key, terus maksimalnya 3 key. Terus apakah si 9 ini greater than 3? Kalau enggak, kita masukin, kita langsung insert key-nya masuk ke dalam. Terus operasi ketiga, delete operation. Kita sama jalankan operasi search dan kita temukan targetnya kayak di node. Nah, di sini ada 3 kondisi yang harus diterapkan berdasarkan lokasi target key-nya seperti berikutnya. Yang pertama tuh jika target key di leaf node. Yang kedua jika target key di internal node. Dan yang terakhir jika target key di root node. Sini ada contoh delete operationnya. Di sini kita ingin mendelete si angka 64 di sini ya. Jadi kita search dulu si targetnya. Kita udah ketemu di sini, terus if node has more than min kayak. Jadi kalau node-nya itu lebih dari minimal si case, jadi kita langsung nge-delete-nya aja. Selanjutnya di sini ada prosedur code dari delete operation. Jadi if root has no child, remove and return the last element. Jika node saat ini leave, maka elemen terakhir yaitu yang paling besar itu bakal dihapus. Kemudian nilainya bakal di return. Else answer sama dengan subset kurung buka kurung tutup child count min 1 titik remove biggest element, atau dari function remove biggest element. Nah, jika bukan leave, maka kita panggil dari remove biggest element functionnya, terus secara rekursif ke child paling kanan si child count minus 1 itu, karena kunci terbesarnya pasti berada di subtree kanan. Lalu kita simpan di variabel answer tersebut. If subset child count min 1 terus data count kurang minimum fix sort child count min 1. Nah, setelah menghapus, kita periksa apakah child kanan tersebut kekurangan kunci. Jika iya, maka kita perbaiki node itu menggunakan prosedur fix sort. Kita bisa mungkin meminjam dari siblingnya atau menggabungkan dari kedua sibling, dari node dengan siblingnya. Nah, terus kita return answernya tadi, maka outputnya bakal the biggest element is deleted from the B3. Lalu terakhir itu ada ringkasan. Jadi B3 adalah struktur data yang seimbang secara otomatis. B3 diatur berdasarkan degree yang telah ditentukan. Semua case dan nodes dalam B3 disusun dalam urutan yang menaik. Operasi searching pada B3 merupakan yang paling sederhana. Lalu operasi insert pada B3 itu cukup terperinci. Dan yang terakhir operasi remove itu di B3 itu cukup kita mencari target yang akan dihapus, terus menghapusnya, lalu kita mengevaluasi kondisi jumlah minimum atau maksimumnya siblings dan parentnya. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai B3 dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.